Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ardian. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini, Bapak ingin menjelaskan mengenai materi inti dari apa yang akan kita pelajari selama semester 3 ini. Jadi kita akan mempelajari apa sih sebenarnya yang disebut dengan pengolahan makanan khas daerah itu. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu akan lebih baik lagi jikalau sebelum saya menjelaskan kalian sudah mengetahui materinya, sudah membaca bukunya, yaitu buku paket kalian yang ada di halaman 181 sampai 185. Oke, saya tunggu. Ya, jadi ini adalah materi pembuka dari keseluruhan materi kita yang ada di semester ini. Jadi saya ingin kalian benar-benar memperhatikan dengan baik-baik penjelasan saya hari ini di video ini. Jadi kalau seumpama kalian nanti ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung tanya juga. Tapi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, tolong sambil buku paket itu selalu dibawa, dilihat pada halaman yang sedang Bapak jelaskan sehingga kalian tidak susah untuk mengikuti penjelasan dari Bapak. Oke? Materi yang akan saya bahas kali ini adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makanan khas daerah. Jadi di sini yang disebut dengan makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Nah, di sini kalau kita bilang makanan khas daerah, berarti karena di sini ada tulisan khas, berarti bisa dibilang jadi karakternya itu mencerminkan dari daerah yang ada di situ atau mencerminkan masyarakatnya malah. Jadi nanti kita akan bicara tentang karakteristiknya, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu. Jadi yang namanya makanan khas daerah di sini ini memiliki kelebihan kalau dibanding dengan makanan-makanan lain. Jadi kalau kita bicara makanan khas daerah itu mengandung yang namanya gizi yang lengkap ya. Jadi kalau kita bicara gizi itu berarti ada yang namanya karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Ya. Untuk makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, sebagai contoh di sini kita bisa melihat yaitu makanan-makanan yang berasal dari golongan serealia. Jadi yang dimaksud sereal itu serealia ya sereal berarti biji-bijian. Jadi bisa dari beras, bisa dari gandum, bisa dari umbi-umbian. Jadi kalau umbi, kalau Indonesia biasanya mereka cenderung memakai umbi seperti singkong atau ubi ya. Jadi kentang juga biasanya apa. Kemudian contoh makanan khas daerah biasanya yang mengandung karbohidrat bisa didapat dari nasi liwet, kemudian ada yang namanya nasi jamblang atau getuk dan lain-lain. Sedangkan kandungan protein yaitu sebagai pembangun tubuh itu adalah makanan-makanan yang biasanya berasal dari daging-dagingan. Kalau seumpama yang berasal dari hewani, protein hewani, ada juga yang berasal dari ikan, telur atau susu. Ada juga yang berasal dari nabati. Kalau nabati kita bisa mendapat protein dari kacang-kacangan. Jadi contoh-contoh makanan khas daerah yang biasanya mengandung protein tinggi itu seperti ayam betutu, ada juga kayak bebek sungkem atau ayam lodo. Tubuh apa? Ayam goyeng. Tubuh apa tuh? Hah? Ayam goyeng. Man, buah apa tuh man? Ayam goyeng. Buang puyuh. Ayam goyeng. Buang puyuh. Adalah Oke. Kemudian ada juga yang mengandung lemak. Jadi lemak di sini berfungsi sebagai sumber tenaga. Jadi kalau sumber tenaga dari lemak ini bisa didapat dari makan makanan seperti dari margarin atau sebenarnya bahan-bahan yang bisa didapat untuk bahan membuat makanannya ya atau membuat olahannya. Jadi itu bisa dapat. Nah, kemudian kalau kita bicara vitamin, ini malah semakin banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin. Jadi kalau makanan-makanan daerah yang mengandung vitamin itu sebagai contohnya seperti buah-buahan itu bisa didapat vitamin, kemudian ada dari sayur, selain serat juga ada vitaminnya ya kan. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk kelancaran dari metabolisme tubuh.
Contoh dari makanan-makanan yang mengandung vitamin, kalau makanan daerah kamu bisa dapatkan makanan mengandung vitamin seperti dari gado-gado, dari keripik pisang, dari keripik sanjay, dan lain sebagainya. Sekarang Bapak ingin membicarakan tentang karakteristik. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik dari makanan khas daerah, jadi yang disebut karakteristik di sini karena Indonesia itu sebenarnya memiliki beragam budaya, itu ternyata budayanya, keragaman tersebut itu juga mempengaruhi dari jenis makanan yang dikonsumsi. Ya, jadi karakteristiknya menyesuaikan dengan daerahnya. Ini Bapak akan mengambil beberapa contoh. Jadi seperti yaitu yang makanan yang ada di Jawa Barat contohnya. Jadi kalau untuk Jawa Barat sendiri itu biasanya makanan yang dikonsumsi itu biasanya sangat menyukai atau dominan yang berasa manis dibanding rasa lain. Kemudian bumbu yang sering digunakan dominan ke bawang putih. Contohnya seperti apa? Ya seperti Jawa Tengah biasanya apa? Gudeg. Nah itu kan cita rasa manis dari kecap dan sebagainya. Kemudian karakteristik dari makanan khas Jawa Timur. Kalau kita bicara makanan khas Jawa Timur, berarti karakteristiknya mereka sangat suka dengan penggunaan terasi atau petis sebagai bumbu tambahan. Kamu pasti tahu kalau makanan Jawa Timur yang menggunakan dua bahan tersebut itu banyak sekali. Sebagai contohnya seperti rujak cingur, kemudian tahu telur dan sebagainya itu adalah penggunaan petis di situ. Kalau penggunaan terasi juga banyak ya, sambal-sambal terasi dan sebagainya itu juga semuanya menggunakan terasi. Nah, jadi itu untuk karakteristik makanan khas Jawa Timur. Untuk makanan Sumatera akan beda lagi karakteristiknya. Kalau makanan Sumatera itu memiliki bumbu-bumbu, yaitu menyukai bumbu-bumbu dengan rasa relatif pedas dan juga adanya santan. Karena itu kita bicara kalau masakan Sumatera itu kayak contohnya adalah makanan Padang ya. Jadi kalau makanan Padang seperti yang kamu tahu di situ dominan penyuka pedas, kemudian santan juga. Kemudian cara makanannya atau cara masaknya juga biasanya ciri khasnya kalau nggak direbus ya dibakar. Kemudian ada juga yang digoreng. Kemudian sayurnya juga bervariasi ya, jadi ada kacang panjang, buncis atau nangka muda. Contoh dari makanan khas Sumatera, jadi seperti yang bisa kamu tahu ada rendang di situ, ada empek-empek, kemudian ada tempoyak dan juga keripik sanjay. Selanjutnya masakan khas Sulawesi macamnya banyak sekali, yaitu kalau di sini dia sering sekali menggunakan bahan-bahan yang berbahan dasar laut atau ikan dengan rasa cenderung asam pedas. Jadi contoh makanan khasnya seperti kaledo, bubur jagung dan sebagainya. Sampai sini ada yang bisa mengikuti? It's okay, it's okay, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Oke, jadi itu yang perlu kalian tahu sebenarnya kalau kita bicara kan kalau Indonesia sendiri sebenarnya kan kita punya berapa provinsi? Sekitar 33 ya. Nah, berarti dari 33 provinsi tersebut ya mereka punya ciri khas masing-masing. Karena itu saya minta kalian mempelajari ciri khas dari masing-masing makanan, kemudian Bapak minta untuk dicatat di buku catatan, kalian mencari karakteristik dari macam-macam makanan yang ada di berbagai provinsi tersebut. Kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Kalian beri contoh juga seperti apa contoh makanannya. Kalau sudah seperti tugas sebelumnya, yang di video sebelumnya, kalian screenshot, kalian kumpulkan di Google di email Bapak. Itu ya. Tolong nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di komen. Jadi sepertinya untuk hari ini videonya cukup di sini. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa tulis di komen, bisa juga kalian tanya secara langsung ke Bapak. Sedangkan untuk tugasnya seperti saya bilang tadi, setiap tugas ada nilainya. Jadi tugas yang Bapak kasihkan ke kalian tadi untuk catatan pun itu ada nilainya. Silahkan dikerjakan, silahkan nanti kalau sudah dikirimkan. Jadi akan langsung Bapak nilai.
but I'm on it. Yeah. I got booked, but I'm back out on some normal shit. And I'm too fly, you can't catch me with no normal bitch. Hey, my cup full, my niggas here, my blood strong. My hoes bad, they fuck good, my money long. I took a loss, got back up, and that's regular. Paham ya? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas teknik. Jadi untuk tekniknya ke depannya atau untuk materi ke depannya, Bapak minta sebelumnya kalian mempelajari dulu yang ada di buku paket mengenai macam-macam teknik yang ada di makanan khas daerah. Teknik apa saja di situ kalian pelajari, kalian hafalkan. Nanti kalau kalian perlu juga kalian buat catatan atau rangkuman sendiri. Minggu depan atau di video berikutnya nanti akan saya bahas untuk masalah teknik dan tugasnya. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam goyang, ayam goyang. Ayam goyang, ayam Papa teman, pum puyo, pum puyo. Papa teman, pum papa teman, papa teman.